Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Papa Jidan di BSD, Pak. Apa tuh Bukan BSD? sembarang driver. Wih, luar biasa. Ini sekarang kita naik grade dikit ke mobil. Mobil. Sama siapa nih? Tian Purnomo nama Akunnya sekalian akunnya biar udah tahu. akun TikTok ya. Hah? TikTok, Instagram sama _Tian Purnomo. Dian Driver kalem. Purnomo. Jadi gue ketemu dia waktu kita pemotretan ya, foto ya, foto session. Iya, betul. Foto nggak ada, gue ketemu lo nggak ada. Turunin dulu kurang ke ketinggian. Foto session. Jadi Foto konten lo session, tentang betul. apa? Konten gue daily activity driver online. Dan itu view-nya banyak ya. Gue suka dengan konten lo ketika ada bini lo tuh si cewek itu nyeletuk. Bini gue nyeletuk. Iya. Ini bukan orangnya nih. Nih, dia orangnya. Apa? Lihat baju gua. Ajer, bukan istri ya, bukan ikatan suami takut istri, bukan. Sayang Suami istri. sayang istri. Suami sayang istri. Aja lo, udah milik pribumi. Baca dong Nggak namanya. kelihatan gua apa baca itu. Apa itu? Cintanya aku. Anjing, kampret. Bini lo nggak malu gitu dia Dia nyuruh. senang. Oh, Iya, dia mikir gitu. Salah satu bentuk cintanya dia sama Iya istrinya dong. dia. Jadi sebenarnya Iya. harus kita Harus munculkan cinta ke istri itu karena doa istri yang mempengaruhi rezeki kita. Itu sih emang teklo aja biar dia nggak minta duit banyak. Biar dia tenang-tenang Ya, aja. biar dia tenang di rumah. Makanya dia nggak macam-macam juga sih. Gue jamin lah, gue saksinya lah. Amin. Lo sebenarnya maksud gue ketika gue ngomong bukan sembarang driver, karena beberapa teman ini driver Grab ini ternyata punya profesi lain, punya skill lain. Lo apa yang sebelumnya lo jadi kerja di mana? Sebelumnya banyak sih gua, Bang. Gua pernah di perusahaan jadi operator produksi, terus di retail juga pernah. Oh, di gitu. sebuah toko minimarket. F&B. Oh. Ini market Si merah. Oh iya. Paham dong? Iya. Silakan datang kembali. Operasi merah putih. Enggak, merah doang, nggak ada putihnya. Dan itu di kota ya. Kalau yang Oh, di Beos. Hah? Di kota Bukan, Beos. di kota, bukan di, kan kalau yang merah ada putihnya di ujung ya. di gunung-gunung. Nah, akhirnya lo ke Grab. Terakhir Grab dan di mobil. Awal gue di motor. Mau malah gitu. Awal di motor gue. Berapa tahun? Dari tahun berapa sih lo nge-Grab? Gue gabung 2016. Terus? Itu nggak sampai setahun deh. Langsung upgrade ke mobil. Ke mobil. Mobilnya dari mana? Mobilnya gue nyicil. Gue modal gila aja dulu gimana caranya. Apa yang ada di otak lo, Cing? Ya ada otak gue ngobrol sama diri gue sendiri. Karena gue ngalamin ya di motor yang awalnya nyambi kerja, terus gue fokus di motor. Dapet. Capek, Pak. Capek. Gue pikir gue gini mulu, kapan gue beranjak lebih baik gitu ya menurut gue ya. Gue bicara kepada diri gue sendiri. Mau pindah lah gue. Karena yang ngerubah, Allah juga ngerubah. Tapi Betul. kalau lo nggak ngerubah dari itu, lo pikir cuma ya gitu ya. Makanya dari pas gue narik di motor, gue deket ke tongkrongan mobil, gue ajak ngobrol. Jadi gue punya gambaran nih di mobil seperti apa. Gitu. Lo nekat lo, Pak. Gila sih, lebih ke gila. Duitnya dari mana DP-nya, Pak? DP-nya gue pas kerja, gue ngambil pinjaman dulu nih buat DP. Gue waktu itu DP murah. Lo bertaruh lo, Cing. Makanya gue tes-tesan. Dan dengan begitu lo dapat mobil, Dapat berarti kan. Dan Dan lo berani ninggalin kerjaan lo Iya. dong. Demi Grab ya anjir. betul. Dan Yang gimana? jadi kan sebelumnya gue punya perhitungan dulu nih dari Waktu lo motor. gue nyari informasi Nyampe gak nih? Lo kepoin lah. Dari angsuran kita sama pemasukan nih nutup nggak nih buat hidup gitu. Alhamdulillah bisa sih. Banyak Makanya yang gua bilang nekat. bisa. Karena beberapa driver yang pernah gue jadi customernya, Ya. ada yang nggak bisa, ada yang nggak, dia bilang nggak mampu. Kok lo bisa sih? Ada apa yang memang lo lakukan apa gitu? Sehingga akhirnya nutup. Kalau gua nggak tahu ya orang-orang kenapa bisa bilang nggak bisa. Iya, Pak. Kalau Nggak mungkin. Kata gitu pada ngomong begitu, pesimis semua. Gue prinsipnya ya udah berjuang aja. Gue sengaja gue nyeburin diri gue. Jadi gue nggak mau. Gue punya pilihan nih. Gue loncat jalan terus ke tujuan atau gue diem di situ tenggelam. Jadi gue maksain aja lah gitu. Dan dengan mobil lo berani ngambil itu kan kondisinya, maksud gue kan dengan gede lah, pasti 20 juta atau 30 juta DP-nya. DP waktu itu gue murah 15 juta. Tapi kan duit juga. Lumayan. Dan Tapi kan, memang posisi waktu itu di 2016-2017 narik masih enak, Pak. iya, gue ngalamin. Yang tadi kan motor aja bisa 1,5 juta hari loh. Iya. Gitu. Dan memang lo mengalami, ngambil berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun? Gue ngambil 4 tahun.
Setelah itu kan mobil. agak 2019 kan agak menurun tuh Pak tuh. Heeh. Sempat ngalamin berarti. Sempat gua itu 1 tahun lagi cicilan gua mau beres, gua kena COVID Pak. Kayak orang. Lu Aduh, sendiri kena. bukan maksudnya kan kita kena Kasusnya COVID. COVID, dibatasi lah. Kita narik nih dalam keadaan COVID susah Pak. Nggak dapet Pak, orang nggak mau keluar Pak. Iya, makanya gue waktu itu ngakalinnya itu, gue narik nggak pulang 2 hari 3 hari, gue buat meminimalisir bensin buat matas balik. Jadi gue nginep tuh di Jakarta 3 hari. Lu di posisi lu di rumah Bekasi? Rumah gue di Cibinong. Waktu itu gue tinggal Cibinong. Jadi gue nggak balik di Jakarta 3 hari. Habis itu udah cukup, gue balik. Istirahat pun sebentar doang, karena gue harus fokus tutupin cicilan Enggak, lu, selama pandemi. Lu harus jaga kesehatan selama pandemi kan, itu apa yang lo lakukan Pak? Kan kalau nggak di rumah, kalau gue bilang gue keganggu banget gue tuh udah masalah kesehatan Ya, segala macam, betul. keganggu. Kalau gue berpikir gini sih Pak, penyakit itu tergantung pengaruh besarnya dari pikiran kita. Kalau pikiran kita fine-fine aja, insya Allah sih aman-aman aja. Gue mungkin kalau dicek gue kena kali positif. Tapi gue nggak Lu kan riskan Pak di jalan Iya. Pak. Gue nggak Dengan banyak orang yang mundar-mandir di mobil kan Betul. gitu. Dan pada waktu itu ya Pak, orderan yang rame pada saat COVID itu di rumah sakit. Tempat favorit gua di RSPAD. Yang notabene di situ banyak pasien COVID. Sampai ke Kemayoran dong berarti. Kemayoran. Pokoknya gua seneng nongkrong di RSPAD karena waktu COVID itu kita harus tahu spot-spot orderan. Salah satunya RSPAD, gue suka nongkrong di situ. Dan gue parkir ke Di dalam. Kartikanya, di situ ya, di Disitulah. sekitarannya ya. Nah, itu gue masuk ke parkiran Pak. Nah lo bagaimana setelah customer-nya turun kan memang gimana ngejaga kesehatan mobil lo gitu? Secara sanitasi lah ya gitu. Ada, maksudnya. kan kita Pakai dikasih semprotan ya? Iya, semprotan ada. Terus Berarti kalau- sama itu juga ya, hand sanitizer Ada, ya? ada. Sama masker juga enggak? Masker ya, masker. Dapat tetap. Dapat masker. Tapi pribadi gua berat deh. Maksudnya kita pakai masker nih napas susah, Pak. Jadi Iya. gua kadang gua buka sih, gua bandel sih kalau untuk masalah waktu itu ya. Masker gua buka dikit lah. Tapi gua nggak tahu sih penumpang gua kena atau enggak. Tapi ya balik lagi. Tapi so far ya jalan-jalan. Nah, maksudnya Jalan. ya sampai dengan saat ini alhamdulillah lu Iya, sehat masih kan? hidup. Iya, masih hidup lah kalau gue secara ekstrim gue ngomong masih lo ngomong dulu hidup, masih hidup gitu maksudnya. Betul. Karena gue melihat gini sih, pada saat itu kalau ngeliat tergantung menang pikiran lo Pak. Betul. Pikiran lo aman, waras, gue sehat. Karena gue juga kayaknya kena juga sih kata itu. Udah gak enak nih badan gue. Gitu. Pernah kayaknya gue kena nih kayak gitu. Dan bini gue kena dan banyak yang wafat ternyata bukan dari COVID, ada penyakit lain yang memang mengiringi itu. Iya. Gitu kondisinya. Dan akhirnya lo udah nikah kan berarti waktu saat Grab itu udah kan? Bini lo bilang apa itu begitu lo ngambil mobil Pak? Gue sih masih korek itu aja. Oh, pas awal-awal Ngambil mobil. ya gua ngasih gambaran ya dari yang gue dapat di obrolan itu. Lo udah cari peluangnya. Ya, ini kita bisa dapat penghasilan segini nih, cukup lah buat hidup ya, cukup. Dan gue tekanin istri gue ya, lu sabar ya, lu sabar terus, lu dukung gue terus, lu doain gue terus gitu. Dan pada akhirnya dia juga akhirnya berkonten lah dia. Kapan Nah, mulai itu dia. konten? Kalau gue ngonten apa ya, gue memang suka sosial media dari dulu. Oh udah punya. Zaman-zamannya di Alfa itu udah ada. Udah ada dulu, cuman nggak fokus, random aja. Gue berpikir Nggak pakai ilmu lah ya. Nggak pakai ilmu. Gokil. Gue hanya posting apa yang gue suka, apa yang gue lakuin. Oh cuma sekedar dokumentasi Iya. posisinya berarti. Lo merasa momen apapun gue Iya, kirim, gue kirim. Iya. Sebelum itu. Sampai akhirnya lu punya follower lah, akhirnya diangkat sama KOL Grab lah. Nah, setelah gue makin kesini gue makin fokus ya, gue pikir gimana caranya kuota yang gue pakai buat kita scroll gitu. Iya. Minimal kita dapat penghasilan dari konten itu. Buat Sudah beli dapat kuota kan lo? aja. Alhamdulillah sih Pak, lumayan Dari lah. brand? Dari brand kadang. Endorse Kadang. Dari awalnya cuma sekedar dokumentasi. Dokumentasi biasa aja. Terus lo akhirnya Nggak ngeliat, struktur. lo berarti kan setelah itu kan, oh ternyata netizen gue sukanya di video yang ini nih Betul. gitu. Oh lo tetap perhatiin data itu, tetap Iya. lihat. Makanya setelah gue berpikir konten, kayak gue mau fokusin deh konten apa yang cocok dengan gue gitu. Dan gue nyoba lah sekarang Hah. konten driver online ini gitu. Dan Konten gua lo lihat, gimana? konten gue ya keseharian gue narik aja, pengalaman gue dapat orderan. Kamera yang madep enak. kemana? Kamera
ngadep ke gua. Gua apa ya? Gua tipikal orang yang jarang banget konten sama penumpang. Oh lu nggak mau, Gua nggak mau. tidak jarang lah ya kalau Jarang dibilang banget, jarang ya. jarang. Dan hampir dikatakan mungkin nggak mau kali lo ya. Gua nggak mau karena Sedapat gua lebih- mungkin nggak ya gitu. Karena gua apa ya? Gua pikir Menghargai privasi kah? bisa jadi, tapi gua lebih ke lingkupnya ini adalah kerjaan gua. Gua harus profesional dengan kerjaan gua. Oke. Pada saat gua bawa penumpang ya gua Oke. kerja gitu. Sebisa mungkin. Paling gua Fokus lah ya, lo membagikan paling. pengalamannya. Oh lu cerita, tapi ketika penumpangnya nggak ada. Ada. Tapi gue bukannya nggak pernah juga, tapi nggak jarang lah. Lebih Lalu banyak konten sambil jalan apa berhenti? berhenti. Oh karena kan Gua ceritain. karena beberapa untuk aplikasi TikTok segala macam dilarang tuh kalau sambil jalan. Dilarang betul. Nah kalau nggak salah kan lu konten itu begitu nggak kelihatan muka rame, begitu kelihatan muka orang nggak mau lihat lu, kan lu pernah ngomong gitu ke gue, Iya. beneran emang Iya, gitu. iya benar. Mungkin apa ya? Nggak tahu. Mungkin orang suka Orang denger suara lu enak suara kan, gue kayaknya. lo nggak usah nongol lo gitu, udah suara lo aja. Iya, Nah, kan lo ngomong ke gue, Iya. jadi komen gini guys, ada yang komentar, Pak nggak usah nongolin muka, udah suara doang. Betul. Sampai Gue nggak tahu segitunya. ya. Nggak tahu Anjir. kenapa memang gue itu dalam nge-live ya. Gue nge-live di TikTok tuh. Gue ngadep ke depan. Jadi gue nggak nongolin muka, hanya perjalanan gue. Perjalanan lo. Terus gue nunggu Jadi order. view-nya jalanan. Atau orderan gue nih, gue nunggu order. Oke. Dan mungkin ya orang-orang senang dengan suara gue, intonasi gue, Anjir, mungkin. anjir. Makanya, Ya nggak bisa jadi, dan itu jadi salah satu nilai jual lo kan Pak. dan ada momen saat gue nge-live lagi sama istri gue. Nah itu yang gue suka tuh. Gua Suara suka. istri gue suka nimbal-nimbal. Emang dia emang kalau gue bilang ampun emang pelengkap bener banget, bener pelengkap. Ada yang nyawer kah? Ada kadang-kadang ya. Enggak, gue berbicara sama teman-teman driver nih, gue bilang sudah sebegitu percayanya kah mereka sama kalian? Kayak kalau gue sendiri kan ngalamin, oh ketika gue minta bantuan, gue dibantu Pak. Iya. Nomor rekening, nomor OVO, nomor GoPay segala macam gitu Iya. nih. Nah lo ada yang begitu juga sampai Paling lebih nyawer doang di live-nya. nyawer ada, terus kadang ada order offline Pak. Jadi Maksud lo dia gimana? dia kan punya perusahaan rental nih. Terus Rental mobil plus driver. Terus? Nah, orderannya banyak gak ketampung, dia ngabarin gua. Kan jadi Oh. kerjaan buat gua dong. gara-gara sosial media, Sosial media. dia nanya, dia berarti DM lo nanyain kontak lo. Iya, nanya kontak gua. Oh, Ada orderan nih. berarti kayak punya rental. Iya, rental. ada rental. Oh, ke sana sekian. Iya. Berarti fee-nya dari dia tuh, harganya dari dia dong. Harga dari dia. Nah, lo dapat apa? Berapa fair lah kalau lo Fair bilang aja. masuk lah Jadi ke lo. kalau di apa ya? Kalau kita udah paham tuh intinya kita dapat argo sekiannya masuk, udah kita ambil. Enggak, berarti memang konten itu menjual diri lo juga ya? Iya, betul. Berarti maksud gue lo ya, bukannya maksud gue sok baik atau gimana, Iya. tapi ya, lo tidak ada salahnya ketika lo berkonten baik dan akhirnya kayak lo ya. Jadi Iya. ada hubungan lanjutannya gitu, hubungan pekerjaan. Mungkin gini kali ya. Kebaikan sekecil apapun yang kita tanam pasti akan berbuah suatu saat nanti. Kayak waktu gue pernah bikin konten, waktu itu perjalanan gue pas ke bandara, gue nginfoin di bandara itu ada titik kemacetan tuh, makanya gue ngambil jalur yang satunya Live lo, lancar. lo live itu. Enggak, gue konten. Di kontenin. Video. Abis itu langsung posting. Iya, sampai gue dapet tip gue posting. Gak lama setelah itu ada yang DM gue, Mas bisa antar saya ke bandara nggak? Anjir. Penumpang offline dari TikTok. Allah Kan Akbar. lumayan Ya banget. nggak ada yang tahu kayak hal kayak gitu. Nah, gitu itu maksud dia. gua. Buah nangka anget-anget. Apa itu? Nggak nyangka Cakep. banget. Nggak nyangka banget tuh. Ada orderan kan. Lewat TikTok. Lewat TikTok. Ah, goblok. Dan itu udah beberapa kali, Pak. Lumayan lah, ada lah gitu. Berarti memang lo begitu bikin video nggak lama tuh harus posting itu karena memang Iya. ngejar update-nya ya. Update-nya aja. sih. Dan update-nya kita sih. hanya sekedar gue mau berbagi informasi nih, ada titik kemacetan di sini. Jadi, Apakah ada doa-doa khusus nggak begitu lo mau posting? Bismillah aja lah. Bismillah aja, Bismillah. Ya, gitu. Mudah-mudahan jadi rezeki. Amin, gitu aja. Ya, oke. Gitu. Oke. Jadi ketika lo sudah nge-grab ini aman jadi driver dan jadi content creator, lo ngerasa ngebantu dengan konten itu. Salah satunya tadi itu ya daftar memang Lumayan. dari itu ya. Lumayan. Jadi gue apa ya, banyak pengalaman yang gue dapet, bukan cuman gue nyetir doang gitu. Ternyata kita bisa ngonten, kita punya teman banyak, kita punya temen yang punya value. Misalkan temen yang punya bengkel
Dia ngasih rekomendasi minimal dapat harga yang lumayan murah lah gitu. Kayak gitu. Lo gimana nih, konten lo gimana sih? Maksud gue ketika lo harus membuat konten itu bahasa lo kayak gimana, cara penyampaian lo akhirnya tuh orang suka dengan suara lo. Gimana ya? Gue nggak tahu sih. Apa bahasanya, saya apa Gua. gue Tetep gua. senyamannya lo aja berarti. Jadi gue membahasakan ini ya, inilah bahasa gue temen, sehari-hari. friend semua, Iya. aji. Jadi gue merasa gue deket sama kalian gitu. Gue soalnya kaku juga kalau misalkan ngomong aku, saya gitu. Iya, Jadi iya, kayak iya. kaku lah. Iya. Tetap ngomongnya gue lu, Iya, cuman iya. mungkin dengan bahasa yang santun lah. Tetap santun lah ya. Lo tidak mencaci maki orang Enggak, juga. enggak. Kalau memang berarti kalau tadi pada saat lo ngasih informasi ada kemacetan, lo sampein itu. Iya, bukan biar dengan kita ngeluh-ngeluh marah-marah, bukan. Allahu Akbar. Kita menyampaikannya solusinya jangan lewat jalur ini, ambil jalur yang atas, jadi nggak kena macet kayak gitu. Ternyata memang konten baik ada manfaatnya juga ya. Betul, Pak. Betul. Orang ngeliat Betul lo tuh, banget. orangnya nggak marah-marah segala. Makanya akhirnya lo, ini kayaknya supirnya enak nih, supir ini bisa diajak ngobrol segala macam gitu. Iya, mungkin. Bisa jadi, karena itu kan etalasenya kita sih sebenarnya. Lo mau jual apa, lo mau jual. Berarti maksud gue dagangan dia laku. Jadi kan gini ya, sosial media itu kan memunculkan branding orang lain yang Branding. belum kita kenal. Branding. Kalau kita postingnya baik-baik, insya Allah kan yang ditangkap sama orang-orang pun audiens ya baik-baik gitu. Kalau kita tukang ngeluh, misu-misu, marah-marah, Iya sih. ya orang nggak mau kali mau order offline. Iya sih. Ntar gue mau order offline dimarah-marahin lagi, macet sedikit kayak gitu sih. Pernah ada yang sadar customer lo enggak, kan lo nggak ada nggak namain muka. Ini yang abang-abang yang di konten itu ada? Belum ada sih. Belum terlalu ya. Belum. Paling sesama driver aja itu sering yang ngomong. Ya kita Sama mah driver. sama-sama tahu. Lu yang ini ya, yang itu ya. Gitu. Lo yang ada di poster itu. Yang ada di iklan itu ya. Yang ada pegang KTP, yang ada pegang KTP. Nah, jadi gue mau kesimpulin lagi nih dari beberapa driver yang bilang bahwa katanya di Grab itu mereka nggak achieve nih. Apa sih dari lo sendiri sebagai driver Grab car untuk apa, bukan melawan sih, nanggepin orang-orang kayak gitu gimana dari lo sendiri? Triknya atau tipsnya? Maksudnya yang bilang nggak achieve Pak, yang susah gue Maksudnya malah gimana pakai caranya mobil. biar Gimana kita- caranya? Gimana caranya Kalau biar bisa nutup nih hari-hari? Kalau gue gini, maksimalkan fitur-fitur yang ada. Oke. Kayak di GrabCar ada yang namanya perencanaan order. Itu biasanya muncul malam untuk pagi. Jadi sebelum tidur nih, gue ngecek perencanaan order nih. Gue cek ada nggak untuk yang pagi ke bandara dari rumah gue kan lumayan. Nah, lo belajarin itu ada teorinya kah di Grab itunya, atau memang lo belajar sendiri tuh, lo ngatak-ngatik sendiri di Belajar aplikasi? sendiri. Jadi kan kalau Ngotak-ngatik ada sendiri. fitur baru, pasti kita tahu nih. Iya ada sih. notifnya Apa dulu nih? kan. Oh, Nah, iya, kita pelajari iya. lah. Iya, iya. Oh ternyata kayak gini. Terus Aturan juga mainnya segala macam. ya banyak ngobrol juga kita sama teman-teman. Ini apa Sharing. sih? Sharing. Ya. Oke. Kayak gitu. Oke. Salah satunya itu. Jadi kalau gue bilang nongkrong sama di pangkalan perlu juga ya? perlu. Oke. Tapi ya balik lagi. Model yang kayak gimana yang kita deketin. Iya, benar. Gitu. Nah, yang keduanya setelah itu? Yang kedua setelah fitur ya, soalnya banyak fitur-fitur lain. Terus semangat dari pagi. Gua membiasakan bangun itu jam 4:30, gue bangun Siap-siap. siap-siap, atau kalau belum dapet perencanaan order gue ngecek lagi perencanaan itu masih ada tuh. Sampai pagi pun masih bisa Sebenarnya berarti. masih ada, 24 jam. tergantung ada. Kita tinggal lihat yang mana yang cocok, jarak dekat jemputnya, argonya bagus yang jauh gitu. Tapi ya cepet-cepetan juga, nggak selalu dapet. Oh gitu. Nah jadi setelah subuh, gua abis kita sholat, Iya. barulah kita nyalain langsung setting ke bandara. Karena rumah gua kan di Cikeas sekarang ya. Jadi gua ngambil rute terjauh yang lumayan enak. Dan lo jalan ke bandara. Iya, gua nunggu dulu di rumah. Oh, Setting nunggu ada yang masuk. setting tujuan ke bandara. Tapi lo udah prepare buat ke bandara tuh saat itu. Udah. Gitu. Jadi kalau dapet ya syukur, kalau nggak dapet ya udah kita. Ya berarti otomatis ketika lo mau persiapan ke sana, bensin segala macam, mobil udah aman semua Udah, dong. dari semalam udah aman. Oke. Terus sama satu lagi, jangan, kan gua kan ini kita di Jabodetabek ya. Jangan males main di Jakarta. Jangan Di takut tengah, sama macetnya. di Ya. tengah. Macet bagaimana? Prinsip gua nggak apa-apa jalanan macet, yang penting rezeki lancar, Pak.
Allah Akbar. Cicilan lancar, Pak. Iya sih. Iya dong. Iya sih. Iya sih. Buat apa jalanan lancar tapi cicilan jadi kilo nggak lancar? Coba apa ya? Kalau kata orang mah settingannya tuh, wah driver nyender, kaca dibuka, kaki ke atas. Anjing. Tahu kan begitu tuh. Anjing. Nyender gak dapat order, Pak. Jadi gue mending dah. Dia orang berarti yang ngomong kayak gitu mereka itu berarti yang Iya. memang kelakuannya begitu. Ya, Padahal itu mungkin bisa disiasatin dengan lo yang tadi itu yang gue bisa. bilang tadi. Soalnya gini ya. Kalau gue kadang ya, gue ngelihat di sosial media itu kan banyak manfaatnya ya. Salah satunya, Iya sih. gue ngelihat orang yang posting penghasilannya bagus, Seksi, gue Pak. nggak gitu juga. Maksud gue gini, Pak, kita jangan melihat itu dari sudut pandang hati kita yang jelek. Ah, lu pamer, bohong gitu. Tapi gue Julid aja bawaannya. tapi gue berpikirnya sudut pandang keingintahuan gue. Kok lo Bener nggak bisa sih? lu Kok bisa bener sih? Kalau perlu ya gue temuin orangnya, gue cari tahu cara mainnya gimana gitu, Pak. Gue sering ngobrol yang begitu. Dan salah satunya bisa lo share lewat sosial media dong, Itu Pak. dia, Dan lo betul. tidak pelit-pelit ilmu itu, enggak? Enggak. Gue share aja, kayak pengalaman gue narik. Ya cuman memang sih, gue pun merasakan pada saat gue narik lagi bagus, niat gue tuh posting nih masih bisa potensi untuk cuan. Cara mainnya gimana? Setelah jadi video gue posting, Ada aja tuh, Pak. yang nggak enak pasti ada aja. Ada aja. Pasti. Ada Tapi ya balik lagi lah. Inama lama lu biniat kalau kata Pak Ustadz. Nah, hati lo sendiri ketika ada yang julitin bagaimana? Cuek aja udah. Ya gue mikirnya, gue nggak punya kendali untuk merubah pikiran dia. Shit. Nggak bisa Shit. ngendaliin Iya, jempolnya dia untuk ngetik apapun. Itu yang lebih susah. Gue cuman bisa ngendaliin hati dan pikiran gue. Hati itu pikiran sama konten lo. Iya udah, biarin aja. Orang Iya. lain ya terserah gitu. Dia punya pikiran bebas-bebas aja. Betul. Pernah lo hapus komentar kayak gitu? Enggak. Biarin aja. Orang bisa lihat kok gitu. Postingan ini sesuai nggak sih sama komen-komennya gitu. Ini komen yang muncul dari hati nurani atau dari iri dan Dendam. dengki? Iri dengki ya. Oke. Jadi satu hal yang kita pelajari dari Tian ini adalah ketika lo ya bodo amat lo orang lain mau komen apa. Iya. Yang penting gue cuma niat gue satu, cuma mau inspirasi orang-orang bahwa memang masih bisa dapat cuan di sini. Masih bisa. Gue cuma mau berbagi. Betul. Karena gue juga ngerasain hal yang sama nih kondisinya. Ya siapa itu bermanfaat buat teman-teman kan jadi sedekah jariah ya Pak. Buat dia kan akhirnya kan jadi amin, ya Allah. wah alhamdulillah nih gue informasi dari Tian berguna buat gue segala Iya, macam. betul. Nah itu akhirnya jadi dapat sedekah juga orang. Benar. Tanpa lu takut ketinggalan rezeki lo sendiri Nah. dengan berbagi itu kan. Iya. Nggak ada ketakutan sama sekali di itu, nggak ada. Nggak ada kok. Tenang aja, rezeki sudah tertakar, takkan Iya sih, mungkin tertukar, iya sih. Pak. Edan. Itu yang gua bilang ya, bukan sembarang driver, salah satunya kayak gini, dia punya filosofi yang anjir. Tapi Anjir. masih belajar, gue juga. Kalau rasa Tidak ngeluh, sesabar itu juga sih Tidak, ya. tapi Ya, ada sebenarnya- proses. manusiawi ya, ngeluh itu pasti ada. Cuman kan tergantung kita nih, ngeluhnya mau di mana? Di sosial media kah? Atau di atas sejadah pada saat kita sujud? Wih, dalam. Pura-pura soleh dulu ya. Ya. Pak bisa kali jadi staf Mehnan itu. Boleh, Staf boleh. menteri boleh nih Pak. Gitu. Nah, Ya. setelah lo kan sudah mempelajari jalanan Jakarta. Ya. Gimana nih? Ada tips nggak buat menghadapi jalan Jakarta yang gila banget ini? Lo sebagai driver, sebagai orang jalanan itu gimana nih? Tip gue sih, ini apa ya, bukan tip ya, tapi yang gue jalanin. Yang lo jalanin. Itu yang tadi gue bilang, dari Iya. subuh, itu kita udah nyari arah Jakarta. Karena jalan belum terlalu macet. Oke. Terus siangan dikit kalau udah di tengah tuh ya macetnya udah wajar aja. Kalau yang Ulang macet itu. parah tuh kan dari sekitar Pagi. Jakarta arah ke Jakarta di tol Jagorawi, Jabodetabek, iya. tol Tangerang ke Jakarta. Iya, Tapi kalau parah. udah di tengah nggak terlalu macet lah, masih wajar gitu Bisa macetnya. jalan lah Masih ya, bisa. bisa jalan. Dan Kak. gua biasanya jam 2:30 itu setting ke Bogor biasanya. Buat balik. Buat nyari arah balik. Nanti gua lanjut lagi di Bogor. Jadi 2:30. Sore tuh main ke sana di tempat aja gitu, nggak Nah, jauh-jauh. pokoknya jam 3, jam 4 tuh gua udah nyari arah Bogor. Jam segitu tuh masih belum macet tuh di tol, jadi masih aman. Nanti gua lanjut lagi di Bogor. Kalau Bogor kan lebih santai jalanannya gitu. Karena kan ini kan tip menghemat bensin juga Pak posisinya Iya, Pak. betul, Gitu betul, maksud gue, lo harus pinter juga. Betul. Jadi lo nggak cuma butuh skill, lo harus butuh otak juga buat mikir sih, Bener. perhitungannya harus Manajemennya ada. ya, manajemennya. Manajemen waktu karena larinya manajemen duit ya, Iya, bensin betul. posisinya.
Itu jadi teman-teman, kalau lo mau keluhin ya hidup lo terus mengeluh, nggak bakal ada peningkatan. Tapi ketika lo jalanin itu dengan enjoy, ya udah jalanin aja sih, tinggal jalanin doang. Pak, betul. Gitu. Sama dengan lo sosial media lo, ya orang mau komen negatif, gue nggak bisa ngatur nih. Ya, nggak bisa. Komentar Biarin orang-orang. aja. Yang gue bisa atur adalah diri gue sama sosial media gue. Kalau emang ternyata komentarnya negatif, biar orang lain yang nilai. Kontennya nggak begitu kok. Gitu. Jadi what the hell lah ya, gitu maksud Paling gue. jadi bahan introspeksi diri kita aja. Betul sih. Ada yang salah nggak sih di konten kita gitu? Tapi jangan bikin tetap lo kita- tetap introspeksi itu. introspeksi harus gitu. Manusia tempatnya salah pasti. Oke. Jadi introspeksi kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Oke. Jangan takut untuk memulai. Kalau mau nyebur sekalian. Iya, nyebur Tapi jangan sekalian. berhenti. Ntar lo Jangan tenggelam. berhenti. Jangan. Makanya kan kayak gue ya, istilahnya gue udah kecebur nih sekarang. Nah, FYI nih ya, Pak. Sekarang nih gue mobil kedua, Pak. Mobil pertama udah beres. Dijual nggak? Iya, jadi gue ngerasain lunas tuh 3 tahun. Terus gue upgrade lah sekarang, ganti mobil yang sekarang nih baru. Kenapa? Pertanyaannya gue. Pertama, gue ngimbangin dari layanan. GrabCar Peremajaan mesin. Iya, dan layanan dari penumpang juga. Kan ada GrabCar Oh, standar, upgrade. GrabCar Plus, ada GrabCar Premium. Tadinya mobil gue cuma standar layanannya, sekarang ada Plus. Plusnya di mana? Layanan GrabCar Plus, Apa itu plusnya? Plus itu ya mobil lebih baru dan lebih gede. Oh, MPV. dihitung plus. Iya. Oh, ngambil Nova berarti? Oh enggak, bukan. Oh, ini apa Alphard. Kalau yang suka nonton live gua ya, gua nyebutnya Neng Nia. Lu paham deh, Neng Nia. Soalnya kalau kita nyebutin merek Memang lo aslinya, dan lo nggak bisa. waktu konsultasi sama bini lo buat naikin level aja gitu posisi beli Iya. mobil karena peremajaan juga Pemajaan. Karena dari kenyamanan lo sih ya, dari layanan sama penumpang standar ya. ke Plus itu argunya beda, Pak. Oh, Jadi standar Plus. Nah, Plus ini lebih mahal dari standar. karena masih nyaman semua, AC segala Masih macam, semua. bangku juga. Betul. Kelasnya masuk mobil Plus. Berarti kemarin itu berapa tahun umur mobil Yang mana? yang kemarin yang pertama? Yang pertama 4 tahun. 4 tahun lo lepas, masih aman dong enggak. berarti. Gua kan mobil itu 2015, gua Terus? pakai narik 2016. Gua ngambil second dulu 2016. Oh, makanya lo Gua upgrade pakai sekarang. sampai 2025 akhir, berapa tahun tuh? Pokoknya gua pakai 3 tahun apa 4 tahun gitu, lunas. Berarti lo apik dong yang merawat mobil ya. Iya. Karena emang pendaringan lo sih. Karena ya gue mikir apa ya, kadang hati kecil gue ya pengen gitu modif-modif, tapi gue pikir lagi mobil ini tuh adanya buat kerja gitu, bukan buat gaya-gayaan. Iya. Jadi yang standar-standar aja Iya. gitu, Bang. Oke, Tian. Terima kasih, Tian. Siap. Luar biasa teman-teman. Jadi kali ini di BSD yang banyak kita dapat insight dari Tian adalah ketika lo berani untuk bergerak karena lo pengen berubah. Ya. Yang merubah adalah memang Tuhan merubah, tapi perubahan itu harus diikuti juga dengan usahanya lo. Baik jalur langit maupun jalur bumi. Makanya sebelum dia berangkat subuh-subuh nih, sholat dulu. Iya dong, wajib, muslim. Laporan dulu sama Big Boss. Gue mau usaha, saya mau usaha ya Allah. Mudahkan, lancarkan. Amin. Jangan mengeluh. Betul. Kuncinya dari Tian adalah jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Jangan pelit ilmu, jangan pelit Betul. informasi. Jangan. Gitu. Terus ya lo bukannya sok baik, tapi berusaha untuk jadi baik. Iya. Gitu. Betul. Itu teman-teman mau Berusaha jadi baik dan berusaha bermanfaat buat orang lain. berbuat orang lain. Paling nggak buat keluarga lo lah. Iya, betul. Itu teman-teman kali ini mudah-mudahan buat teman-teman ada insight-nya dari Tian. Amin. Dia main di daerah Jabodetabek. Jabodetabek. Iya. Pantongnya aja nih. Ini Pokoknya tampangnya nih. di daerah Kuningan Setiabudi ya. Sering nongkrong di situ. Kalau ada yang mau ngajakin ngopi-ngopi. Tadi boleh. akunnya udah ya, Udah. sosial media ya. Underscore Tian Purnomo, Purnomo. driver kalem atau driver kalem. Live-nya kapan? Emang lo rutin live-nya jam berapaan kira-kira biasanya? Ya siang-siang lah, tergantung mood juga sih. Lo lihat aja, pantau aja di live-nya di TikTok. Follow ya, follow. Kalau untuk lihat-lihat kontennya dia ada di IG. Ada IG, ada TikTok. Ada. Kerjasama juga ada di situ, lo bisa DM atau bisa di situ handphonenya lah segala macam. Antar jemput orderan bandara Bogor kemana aja, luar kota. Anjir, lo. Aja lo bisa. Pernah juga Pak. Lo pernah. Siap, dia terima siap. Yang penting udah deal, AKT jelas, Iya. berangkat kita. Yang Berangkat. penting harga cocok, Iya. luncur. Iya. Mobil baru, Cing, mobil baru. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir lama.